Salam, Pendeta Hutahayan, apa kabar? Salam Pak, Allah kita landasan kepada luar biasa. Amin. Bapak bisa saksikan pengalaman Bapak sebelum dipanggil Tuhan? Bisa Pak, bisa Pak, masih jelas. Dalam ingatan saya masih jelas bisa saya saksikan. Silakan Pak. Oh iya, dulu sebelum bertobat, saya bersama dengan beberapa teman masuk dalam lumpur dosa, dan dari situ terus dosa itu merajalela dan sampai hancur-hancuran. Dan pada tahun sekitar 92 saya masuk dalam satu penyanyi keyboard. Waktu itu baru-baru muncul KN, jadi waktu itu saya penyanyi keyboard Mardi Santosa di Tanjung Balai. Dan waktu itu juga saya terlibat dalam pelayanan, tapi namanya pelayanan yang sepertinya tidak meresponi bagaimana Tuhan bekerja, sehingga masih terikat dalam rokok. Nah, jadi dari situ saya hancur-hancuran terus, karena nggak serius dalam Tuhan, larilah ke daerah Padipahan di Riau Lautan. Nah, di sana juga bukan semakin membaik. Sebenarnya dari dulu tujuan hidup saya merantau itu adalah untuk mencari sesuatu yang saya idam-idamkan. Nah, sehingga sampai di sana bukan semakin membaik keadaan, tetapi itu semakin membuat saya hancur-hancuran. Dalam kurung 2 tahun di sana, saya masuk dalam ekstase, dalam perempuan, judi, dan banyak hal lain yang menyakiti hati Tuhan yang saya akan kerjakan di sana. Nah, tahun 96 ada seorang teman saya, pada waktu itu saya masih segar pengingatan saya, Marga Sagala, dia kasih selebaran buat saya. Lalu di situ saya baca selebaran itu sudah banyak orang menerima dia. Mengapakah Anda masih menunggu? Nah, pada waktu itu di sana Pendeta Emman Ulang bersama dengan ibu sudah membuka pelayanan, tapi pada saat itu saya melihat masih 9 orang. Nah, dari situ saya ngambil suatu tekad untuk beribadah kepada Tuhan, tapi tidak serius. Masih minum, masih mau merokok, tapi udah mau gereja sekali-sekali. Tetapi rupanya kuasa Tuhan luar biasa. Nah, dalam waktu beberapa bulan, persis bulan 11, saya menyerahkan diri total untuk melayani Tuhan. Dan saya bergumul di sana untuk menghentikan yang namanya rokok, minum, dan segala sesuatu. Dan dari sanalah Tuhan panggil saya. Dan sampai sekarang saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja begitu, Pak. Pak Pendeta, setelah mengenal kasih Tuhan, apa yang Bapak lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan sekarang-sekarang ini? Ya, sebenarnya ada banyak hal yang saya lakukan, tapi yang sepertinya yang paling menonjol untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan memang dari dulu pun saya punya kerinduan, tidak ada hal yang lain selain daripada penyanyi. Rupanya Tuhan genapi semua itu perkataan saya. Sekarang Tuhan kasih karunia buat saya bisa menciptakan ada beberapa lagu. Sekarang yang sudah saya ciptakan sudah ada 28. Tetapi ini yang akan dikasetkan sudah ada 7. Jadi puji Tuhan, saya berdoa terus supaya ciptaan itu semua bisa untuk memberkati semua orang lewat puji-pujian dan kesaksian saya, begitu kira-kira, Pak. Samping itu juga saya memang dalam penggembalaan di Gereja Betel Indonesia yang ada di Simpang Murini, Pondok Kreset, Tanjung Medan. Dan di sana saya menggembalakan sudah ada sekitar 7 tahun. Dan puji Tuhan dalam 7 tahun ini saya melihat kuasa Tuhan bekerja, dan kita sekarang sudah punya gereja, begitu, Pak. Bapak bisa menyanyikan lagu yang Bapak ciptakan itu, dan bagaimana proses pembuatan rekaman itu sendiri? Oh, bisa, Pak. Di antara yang 7 itu, yang pertama sekali saya ciptakan pada tahun 2000, di mana Tuhan memberikan satu istri buat saya, dan kami sudah diutus untuk pelayanan ke daerah ini, dan ternyata jemaat tidak ada satupun. Dan pada waktu itu kehabisan semua, beras tidak ada, uang pun tidak ada, apapun tidak ada, yang kami kenal pun tidak ada. Nah, di sana kami bersama dengan istri saya, 3 hari kami mengalami tidak makan karena tidak ada apa-apa. Dan waktu itu istri saya sedang mengidam anak yang pertama. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan pada hari yang ketiga, saya sudah putus asa bersama dengan istri saya. Lalu pada hari yang ketiga
Tuhan kirimkanlah berkat buat kami. Dan begitu tamu yang antar berkat ini pulang, saya belanja dengan istri saya sekitar lebih kurang 2 km jalan kaki. Lalu kami masak bersama istri. Waktu istri saya masak, saya ambil gitar, kami nyanyi. Nah, saya waktu itu kami nyanyikan satu lagu, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Nah, dikala kami naikkan refrennya bersama dengan istri saya, mata saya mengeluarkan air mata, menangis. Lalu saya lihat ada layar yang putih seperti punya penglihatan. Di sana ada tertulis dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Dalam bahasa Batak dikatakan Jehovah desikar mahanau, tak tagamun kekurangan aku. Di situ saya ngambil tekad. Saya bilang, Tuhan, aku akan tetap ikut Engkau. Saya sudah melihat mujizat Tuhan. Lalu waktu kami nyanyi itu, dari situlah saya bisa menciptakan lagu. Dan lagu itu sudah ada beberapa tahun. Dan puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, saya dapat menyanyikannya bersama dengan